Halo, salam Van Muara Panoma TV. Berjumpa lagi dengan saya di channel saya Van Muara Panoma TV yang akan mengulas pertandingan-pertandingan di Piala Dunia. Sebelum masuk ke laga nanti malam, saya akan mereview di video saya sebelumnya dua prediksi saya di laga yang kemarin ya. Kedua-duanya tepat ya. Bahkan dari judul dan juga ulasannya kejadian di lapangan ya. Itu kita lihat bagaimana Kroasia versus Jepang. Saya melihat laga ini ada potensi akan ketat, berpotensi draw, mengulas akan kemungkinan akan perpanjangan waktu. Di judulnya Jepang akan menyulitkan Kroasia, terbukti ya. Jepang terlebih dahulu unggul lewat Maeda walaupun sempat disamakan oleh Perisic. Berlanjut sampai extra time 2 kali 15 menit masih belum ada pemenang dan akhirnya Kroasia menunjukkan lebih siap untuk maju. Akhirnya Kroasia menang atas Jepang ya 2-1 ya. Terbukti juga Modric ditarik, Perisic ditarik ya, pemain-pemain yang sudah berumur karena bermain lebih dari 125 menit ya. Makanya ulasan saya kemarin kan seperti itu ya, bahwa Kroasia mengandalkan pemain tua berat jika harus bermain dalam durasi yang lama. Yang kedua juga tepat ya, bagaimana di laga yang lainnya saya mengunggulkan Brazil akan menang atas Korea Selatan. Bahkan jika Korea Selatan berani bermain terbuka akan dihabiskan oleh Brazil ya. Terbukti ya 4-1 antara Korea dan Brazil, bahkan di babak pertama pun skornya sudah 4-0 ya. Pertandingan sudah berakhir di babak pertama. Berarti Brazil akan ketemu Kroasia di 8 besar. Masuk ke laga nanti malam itu ada dua pertandingan. Yang pertama itu ada Spanyol versus Maroko dan yang kedua Portugal versus Swiss. Saya akan mengulas dulu laga Spanyol versus Maroko ya. Spanyol versus Maroko ini sudah 3 kali bertemu ya. Spanyol menang 2 kali dan seri 1 kali. Laga terakhir Spanyol versus Maroko skornya besar ya, 3-2. 2 sama ya. Laga berakhir seri dengan jumlah gol yang besar. Untuk laga kali ini kita ketahui Spanyol menurut saya walaupun tidak diakui oleh Luis Enrique ya, tapi saya lihat ini adalah bagian dari strategi ya, memilih lawan. Daripada harus bertemu Kroasia, Spanyol memilih untuk bertemu dengan Maroko. Dan terbukti ya, Spanyol jadi runner up, ketemu dengan Maroko yang jadi juara grup. Kita ketahui Spanyol di penyisian 3 pertandingan menang 1 kali lawan Costa Rica, seri 1 kali lawan Jerman, dan kalah 1 kali oleh Jepang. Sedangkan Maroko sebagai juara grup punya poin 7. Seri 1 kali dengan Kroasia, mengalahkan Belgia 2-0 dan menang atas Kanada 2-1. Lagi on fire Maroko ini ya. Kita ketahui Maroko mengandalkan Hakim Ziyech, pemain Chelsea, ada Mazraoui, back kiri dari Bayern Munchen, di kanan ada Achraf Hakimi, di depan ada El Nesri, striker Sevilla. Itu yang jadi poros kekuatan Maroko. Sedangkan Spanyol pemainnya bisa dibilang masuk ke era baru ya. Hanya Busquets, Alba, dan Azpilicueta yang masuk dalam kadar pemain senior menurut saya. Sisanya semua muka-muka baru. Gavi, Pedri di tengah didampingi oleh Busquets. Di belakang biasanya dia memainkan Rodri ya, biasa sebagai gelandang bertahan, ditarik jadi back. Mungkin temannya kalau enggak Emerick Laporte ada Pau Torres. Di kiri Jordi Alba, di kanan antara Azpilicueta atau Carvajal. Kipernya tetap mengandalkan kiper dari Real Sociedad ya. Lalu untuk di depan mungkin Morata yang akan dipasang karena sudah cetak 3 gol. Pendampingnya mungkin tetap Daniel Olmo ya.
Padahal saya berharap Ansu Fati yang dicoba untuk main. Daniel Olmo mungkin akan ada Asensio di sana. Saya kira secara kualitas pemain Spanyol itu lebih bagus daripada Maroko. Secara permainan pun menurut saya yang permainannya meyakinkan ya, bukan hasilnya, permainannya meyakinkan. Ada 4 klub, ada 4 negara ya. Menurut saya itu ada Spanyol, Brazil, Prancis, dan Inggris. Meyakinkan dalam artian banyak menciptakan peluang dan kemungkinan menangnya itu lebih besar ya. Walaupun dalam hasilnya Spanyol walaupun mengurung pertahanan Jepang, yang Jepang hanya ball posisinya 18%, tapi secara hasil Spanyol kalah 2-1. Sedangkan Maroko lebih banyak mengandalkan serangan balik dan mengandalkan trupas-trupas, long ball, umpan silang dari Hakim Ziyech. Ini yang harus diwaspadai Spanyol ya. Karena terutama juga bola-bola matinya itu Belgia pada saat lawan Maroko sebenarnya 2 kali dia kebobolan bola mati, tapi yang lagi satu kan dianulir, yang gol dari Ziyech dianulir. Ini yang harus diwaspadai Spanyol. Tapi untuk laga ini Spanyol versus Maroko, saya melihat Spanyol akan unggul atas Maroko ya. Bahkan lebih dari 1 gol. Mengingat apa? Satu, dari sisi pengalaman pemain-pemain Spanyol walaupun muka-muka baru tapi sudah bermain di klub-klub besar ya. Gavi, Pedri adalah pilar dari Barcelona. Ada Morata di depan juga pilar di Atletico Madrid. Di belakangnya pun Rodri adalah pemain Manchester City. Ada Pau Torres yang sudah pernah juara bersama Villarreal di Europa League. Ini yang harus menjadi keuntungan Spanyol. Sedangkan Maroko tumben masuk ke babak 16 besar, pastinya akan ada beban mental. Saya lihat laga ini akan menjadi keunggulan Spanyol. Bahkan jika Spanyol berhasil mencetak gol terlebih dahulu atas Maroko, kemungkinan akan terjadi pesta gol di laga ini besar ya. Mengingat pertemuan-pertemuan sebelumnya juga besar, sampai draw-nya itu 2-2. Lalu Spanyol pernah menang dengan Maroko juga skornya 3-2 ya. Melihat kemungkinan terjadi banyak gol di laga ini. Tapi saya tetap mengurungkan Spanyol yang akan lolos ke babak 8 besar mengalahkan Maroko. Masuk ke laga kedua, itu ada laga Portugal versus Swiss ya. Saya melihat ini dari Portugal versus Swiss sudah sering sekali bertemu ya, 25 kali pertemuan. Tapi ya, kedua kesebelasan 5 kali bermain seri, dan Portugal 9 kali menang dari Swiss, dan Swiss 11 kali menang dari Portugal. Termasuk lawan yang sering menyulitkan Portugal, Swiss. Walaupun dalam 4 pertemuan terakhir Portugal menang 3 kali atas Swiss dan Swiss hanya menang 1 kali. Tapi dalam keseluruhan pertemuan, 25 pertemuan itu Swiss lebih unggul daripada Portugal ya. 11 kali mengalahkan Portugal, sedangkan Portugal 9 kali menang atas Swiss. Ini jadi gambaran bahwa laga ini akan ketat ya. Kita ketahui Portugal sorotan pasti akan tetap pada Cristiano Ronaldo ya, walaupun dia sudah tanpa klub. Pemain ini dengan 500 juta followersnya ya, itu pasti sorotan ada pada Ronaldo. Semua orang tertuju ingin melihat apakah Ronaldo berhasil membawa Portugal menjadi juara Piala Dunia. Apakah di laga ini dia berhasil mencetak gol atau memberikan assist. Sedangkan Swiss tetap mengandalkan kerja sama tim ya. Memang di sana ada beberapa yang menonjol, ada Embolo, ada Xherdan Shaqiri, ada Granit Xhaka, di backnya ada Akanji ya. Cuma kipernya Samar itu dilakukan tampil. Dari berita yang terbaru ya, Samar dilakukan tampil. Sedangkan Portugal kemungkinan tidak ada yang cedera pemainnya. Sekarang saya kira-kira akan mengulas jalannya pertandingan ya. Swiss ini kan gaya mainnya itu menunggu dan mengandalkan serangan balik ya. Memanfaatkan kecepatan Embolo, memanfaatkan trupas-trupas dari Shaqiri, umpan terobosan dari gelandang-gelandang Swiss ini.
Sedangkan di sana ada Granit Xhaka yang mungkin akan bertarung di lini tengah untuk merebut bola untuk melakukan pressing. Sedangkan Portugal pun gaya mainnya juga sama ya. Dia lebih banyak menunggu, memanfaatkan kecepatan dari sayap-sayapnya, entah itu Bernardo Silva, Rafael Leao, atau flanknya antara di sana ada Cancelo ya, atau Dalot yang dipasang itu yang, atau Rafael Guerreiro ya, itu yang biasa dilakukan Portugal, menunggu lawan lalu menyerang lewat kedua belah sayap, dan memanfaatkan nanti kemungkinan ada bola-bola mati, baik itu lewat tendangan sudut, tendangan bebas ya, yang tetap bolanya akan tertuju pada Bruno Fernandes selaku pengatur serangan. Saya melihat kedua kesebelasan ini kan saling menunggu ya, makanya kemungkinan terjadi banyak gol kecil di laga ini ya. Saya melihat laga ini akan ketat, bahkan berpotensi draw hingga extra time. Yang harus diwaspadai Portugal, walaupun banyak yang mengunggulkan Portugal ya, Swiss tahun lalu di Euro dia sempat menyingkirkan Prancis ya. Itu harus berhati-hati Portugal. Ditambah lagi kalau secara hasil ya, Swiss dan Portugal ini sama ya. Swiss punya 6 poin, Portugal pun selaku juara grup juga poinnya 6 ya. Makanya relatif berimbang permainannya di penyisian. Sekarang siapa yang perform di laga ini, menurut saya itu yang memiliki kemampuan untuk lolos ke babak 8 besar ya. Form of the day-nya kita lihat siapa yang lagi berada di form terbaiknya di laga ini. Kalau Portugal masih bermain seperti pada saat melawan Korea, saya yakin akan kesulitan lawan Swiss ya. Tapi kalau Portugal bisa memanfaatkan bola-bola mati, entah itu lewat tendangan bebas, tendangan penjuru, kemungkinan Portugal akan bisa lolos ke babak 8 besar. Tapi saya melihat laga ini cenderung akan draw, berpotensi draw, bahkan bisa perpanjangan waktu. Kalaupun ada pemenang, saya melihat akan ditentukan oleh bola-bola mati, entah itu penalti, tendangan sudut, atau tendangan bebas. Dan sedikit saya unggulkan Portugal 51 berbanding 49%. 51% untuk Portugal, 49% untuk Swiss. Tapi cenderung saya melihat laga ini akan berpotensi draw hingga perpanjangan waktu, bahkan bisa sampai penalti ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe Fanmu Harapan Mama TV. Salam olahraga.